berikan. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, rekan-rekan. Terima kasih banyak untuk antusiasnya pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwasanya eh, ini perlu kita sampaikan. Saya yakin terkait aktivitas ya, aktivitas pelatihan, kemudian training-training terkait tanggap darurat ini setiap tahun kita pasti akan ada kegiatannya Pak ya. Nah, tapi mungkin prakteknya nanti dengan manajemen BRI pada saat pergantian APAR, namun hari ini yang perlu kami tegaskan ada beberapa hal, terutama di wilayah rekan-rekan ini, khususnya Lubuk Linggau dan Pagar Alam, itu merupakan wilayah yang sangat rawan dengan keadaan darurat. Seperti apa contohnya ya? Seperti kejadian bencana, baik itu gempa bumi ya, kemudian aktivitas gunung, ya erupsi dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti saya akan tampilkan random ya. Tanggap darurat di sini bukan hanya kebakaran, tapi juga bencana alam. Ya, ini tujuan kami ingin mengingatkan lagi kepada rekan-rekan bahwasanya kita patut waspada, kita patut siaga penuh karena wilayah kita ini rawan dengan aktivitas bencana alam ya. Nah, maka dari itu kita berharap ya dengan adanya ilmu yang akan kita dapati, ilmu-ilmu baru ini berguna bagi rekan-rekan ketika bertugas di lapangan. Jadi tidak ada lagi yang kebingungan. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan nih pada saat kejadian darurat atau kejadian darurat tersebut terjadi pada saat rekan-rekan dinas, ya, baik itu dinas pagi, sore maupun malam. Dengan dibekali ilmu terkait tanggap darurat ini, saya yakin rekan-rekan pasti lebih sigap dan lebih siaga, minimalisir kerugian-kerugian yang akan terjadi untuk unit kerja kita. Ya, ini saya akan tampilkan video dulu. Tunggu sebentar, saya tampilkan video dulu. Belum ya? Videonya udah tampil belum? Belum ya? Belum, Mbak. Ya, bentar. Bentar ya. Tampilkan videonya. Nah, ini ya. Sudah terlihat ya rekan-rekan ya. Oke. Nah, ya. Suaranya terdengar atau tidak rekan-rekan? Skop. Pada saat bencana gempa bumi. Terdengar, Pak? Dengar, Don. Ada ya. Gempa Nah, bumi adalah nah, ini video pertama yang ingin kita pelajari rekan-rekan terkait simulasi ya, simulasi itu teknik evakuasi pada saat kejadian bencana gempa bumi. Jadi kedua wilayah rekan-rekan ini sangat berpotensi tinggi ya, Pagar Alam dengan Lubuk Linggau. Nah, saya yakin ini sangat penting bagi kita untuk persiapan ya, kesiagaan kita pada saat bertugas. Nah, jadi tolong rekan-rekan perhatikan videonya
Ya, terima kasih ya. Getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi, akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba, yang menciptakan sebuah gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergeseran lempengan bumi. Dalam polemik MNC Trijaya FM bertajuk Waspada Gempa Megatrust dan Bencana Hidrometeorologi, Daryono, Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengatakan bahwa tanah Jakarta tergolong lunak, sehingga bila ada gempa dengan kekuatan besar, maka hasilnya akan destruktif. Gempa dapat mengakibatkan bangunan dan instalasi, kebakaran akibat terjadi korsleting, kerusakan jalan, hingga bisa juga menyebabkan terjadinya tsunami. Yang perlu kita lakukan adalah, sebelum terjadi gempa, pastikan tersedianya perlengkapan darurat yang letaknya mudah dijangkau seperti kotak P3K, tabung apar, senter, radio, dan baterai ekstra. Pelajari bagaimana cara mematikan gas, listrik, dan air. Persiapkan rencana evakuasi di tempat kita berada, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, tim tanggap darurat, floor captain, dan lainnya. Jangan menaruh benda-benda berat. Pada saat gempa, ingat, jangan panik. Segera merunduk, cari perlindungan dan tempat berpegangan. Gunakan bagian bawah meja atau gunakan kursi untuk melindungi kepala dan badan Anda. Atau bila tidak memungkinkan lagi, merapatlah ke dinding, ingat segitiga aman. Peran floor captain atau petugas lantai pada saat terjadi gempa yaitu bunyikan peluit dan perintahkan penghuni lantai untuk tetap tenang, dan mencari tempat atau alat untuk berlindung. Setelah goncangan reda, bunyikan peluit, dan perintahkan penghuni lantai untuk tetap tenang, dan evakuasi sesuai arahan jalur evakuasi yang benar. Pada saat evakuasi, gunakanlah tangga darurat dan jangan gunakan elevator. Jaga jarak Anda dari jendela dan kaca, dan waspadai benda mudah pecah di jalur Anda. Pastikan rute evakuasi, jaga jarak Anda dari bangunan atau adanya tumpukan barang di sekitar lokasi. Ingat, floor captain atau petugas berperan untuk mengingatkan penghuni agar tidak panik dan mengarahkan orang ke jalur evakuasi yang telah ditunjuk dan aman. Floor captain atau petugas juga mengingatkan penghuni untuk tidak lupa melindungi kepala mereka dengan tangan atau tas selama proses evakuasi. Sesampainya di titik kumpul utama, atur para penghuni lantai untuk berkumpul sesuai dengan lantainya masing-masing. Floor captain atau petugas kemudian mengabsen mereka satu persatu. Pastikan semua penghuni lengkap, sesuai dengan daftar di gempa susulan. Kembali perintahkan untuk lakukan teknik perlindungan diri. Merunduk, dan lindungi bagian kepala. Yang penting untuk dipersiapkan adalah manual kesiapsiagaan gempa. Peralatan floor captain antara lain helm, peluit, daftar karyawan di lantai, dan alat komunikasi. Peta jalur evakuasi. Pintu darurat tidak terkunci, tangga darurat aman, dan jalur evakuasi aman. Alarm gempa, rambu evakuasi, dan titik kumpul. Kesiapan dalam tanggap darurat dapat menyelamatkan nyawa, menghindarkan diri dari cedera, serta kerugian lain lebih jauh lainnya. Koordinasikan tanggap darurat dengan pimpinan setempat Anda. Selamat bekerja, dan salam Batskop. Ya, rekan-rekan, jadi tadi sudah kita lihat video edukasi ya terkait tanggap darurat bencana ya. Dalam hal ini gempa bumi. Nah, rekan-rekan saya yakin di masing-masing unit kerjanya mungkin ada unitnya yang punya jalur evakuasi ya. Nah, tapi rata-rata saya yakin akses masuk ke kantor kita tuh hanya satu itulah, bahkan dari pintu depan. Benar atau tidak, Ya, rekan-rekan? pintu depan semua, Pak. Dan ya rata-rata seperti itu ya, dari pintu depan semua ya. Nah, jadi kalaupun memang
kejadian yang seperti ini kan di luar apa ya, di luar kehendak kita, Pak. Ya, pertama pada saat pagi, pada saat kita jam tugas layanan, tiba-tiba ada gempa, ya. Nah, yang perlu kami tegaskan kepada anggota Satpam, jangan justru rekan Satpam yang panik duluan ya, atau menyelamatkan diri sendiri misalnya ya, seperti itu ya. Nah, kan karena kita ini selaku eh, tim ya, tim penanggulangan bencana sementara di masing-masing unit kerja kita, kita adalah bagian dari tim penyelamat. Dalam hal ini profesi kita sebagai Satpam. Nah, maksud kami adalah rekan-rekan pada saat ada kejadian yang seperti ini, ya, kami minta jangan panik, Pak Satpam harus tetap tenang, ya. Kalau memang posisi gempa, ya langsung buka pintu. Dalam artian, ya kita mengarahkan nasabah kita, Pak Bu ini sepertinya gempa misalnya ya kan, silakan tunggu di luar misalnya seperti itu kan. Nah terus menginformasikan juga yang di lantai 2, ya menginformasikan yang lain sudahlah terinfo semua di unit kerja kita bahwasanya ada kejadian gempa bumi, ya. Lalu tugas kita, ya, mengarahkan mereka berkumpul di luar ya di titik kumpul. Intinya tugas kita menginformasikan bahwasanya ini sedang terjadi gempa, tolong semuanya keluar. Dalam artian seperti itu ya. Nah, tapi hati-hati juga Pak. Dalam keadaan panik seperti itu, tetap ya, tetap kita dalam artian sigap mengawasi ya aktivitas pada saat panik tersebut. Ya, siapa tahu ada orang yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk melakukan tindak kriminal. Misalnya contoh, misal karena panik, uang tellernya ditinggal, uang tidak sempat dirapikan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang mengambil misalnya kan, ya ambil lah, jangan sampai hal itu terjadi. Kalau rekan melihat kejanggalan, ada orang yang ambil uang misalnya, ada orang yang ngambil handphone dan sebagainya, bukan miliknya, nah itu usahakan amankan Pak. Kalau memang bisa kita amankan atau kita tangkap ya. Kalau memang pada saat terjadi darurat tersebut kita mengetahui. Nah, kalau kita tidak tahu, lepas dari pengawas kita, artinya ya sudah, ya itu di luar kuasa kita tadi. Karena dalam posisi panik juga kan. Mungkin yang akan menyelamatkan kita pada saat kejadian tersebut CCTV, ya. Tapi alangkah baiknya ya kita tetap siaga penuh, ya. Pengawasan kita tetap ya ke orang-orang atau nasabah-nasabah yang kita arahkan tadi. Paham maksudnya Pak ya? Halo Pak, sampai di sini Pak ya? Saya paham, Pak. Nah, mengerti Ya, Pak ya? Pak. Nah itu. Jadi jangan sampai kita keadaan darurat seperti ini justru Pak Sapamnya yang panik duluan. Ya, Pak Sapamnya yang lari duluan misalnya kan, takut tertimpa bangunan dan sebagainya misalnya kan. Ya memang kita mengkhawatirkan itu. Tapi apa salahnya karena kita bagian dari tim penyelamat, ya minimal kita menginformasikan semuanya untuk keluar ruangan atau keluar gedung, jangan di dalam gedung karena bahaya. Ya itu yang kita bahas baru terkait gempa bumi, ya Pak ya. Kita mengatakan gempa bumi yang mungkin durasinya cukup lama, sudah 10 menit, ya. Tapi sejauh ini ya belum ada kejadian yang melebihi waktu gempa yang seperti itu, lebih dari 10 menit dan lain sebagainya. Udah ya, hanya sesaat. Tapi walaupun hanya sesaat, itu kami minta rekan-rekan benar-benar waspada dan siaga betul, memastikan semua nasabah, semua karyawan kita juga ikut selamat. Nah itu Pak ya. Kemudian lanjut ya, kita ke materi mana tadi? Kita masuk ke materi kebakaran ya rekan ya. Nah, jadi di sini
rekan-rekan ya, kebakaran itu ya, pada saat kejadian darurat kebakaran, ini juga sama. Halo, suara saya terdengar Pak ya? Terdengar, Pak? Iya ya. Dengar, Nah ya, terdengar, Pak. ya siap. Terima kasih Pak. Nah, jadi pada saat bencana kebakaran, kita wajib paham dulu yang namanya sistem evakuasi pada saat kebakaran. Jadi evakuasi di sini adalah upaya penyelamatan ya, upaya pemindahan penghuni dari suatu tempat ke ruangan yang terancam ke tempat yang aman. Nah, artinya penyelamatan, evakuasi penyelamatan. Nah, intinya tadi sama seperti keadaan darurat di gempa, tugas kita adalah memastikan semuanya selamat, Pak. Selamat, ya. Tidak ada nasabah atau pekerja karyawan pimpinan kita yang terjebak di dalam. Makanya itu pada saat kita sudah mengetahui ini ada kejadian kebakaran, sebisa mungkin ya kita kita menginformasikan, tolong keluar keluar, ini bahaya, tolong semuanya keluar. Tidak ada konser listrik, ada api yang sulit dipadamkan dengan apar. Nah, kalau kita menemukan api yang sulit dipadamkan dengan apar, sudah Pak, artinya itu bukan lawan kita lagi. Segera bergegas, telepon pemadam kebakaran terdekat di masing-masing wilayah tugas kita, Pak. Ya, artinya kita wajib punya nomor damkar, kan? Di beberapa Zoom kita sering kita ingatkan, rekan tolong cek lagi, pastikan lagi nomor damkar di wilayah tempat kita bertugas itu bisa dihubungi dan mudah untuk dihubungi, ya. Itu sudah banyak contoh kejadian-kejadian kantor BRI yang terbakar, terutama enak kalau bukan jam layanan ya. Artinya kita sendirian nih yang menghadapi, ya. Nah, yang kita khawatirkan lagi pada saat kejadian itu malam hari, ya di jam 1, jam 2, jam 3:30, ya, jam-jam rawan ngantuk itu Pak. Nah, tahu-tahu kita terlelap, yuk, situlah kejadian kebakaran terjadi. Enak kalau kita terbangun, kalau tidak terbangun, wah, itu yang bahaya. Makanya dari itu, pada saat si malam, kami berpesan kepada rekan-rekan semua, tolong justru waktu malam itulah kita yang sangat mendebarkan, ya, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Walaupun kita berjaga sendiri, kalau kita terlelap, tiba-tiba kejadian konser kebakaran, kita tidak terbangun. Nah, itu yang kita khawatirkan, Pak. Jadi tidak disarankan sip malam itu kita jaga, justru kita tertidur pulas. Bakso Palembangnya tedok mati. Tidak dengar lagi, ya, tidak kedengaran lagi suara suara ledakan, suara atau bau kabel terbakar, tidak terhiraukan lagi. Nah, itu bahaya, Pak. Ya, jadi itu pesan kami sip malam benar-benar siaga. Kemudian saya bacakan lagi sistem evakuasi kebakaran adalah upaya pemindahan dari tempat berbahaya ke tempat yang aman dengan mentaati ketentuan dan prosedur yang berlaku dari suatu tempat atau bangunan. Ya, kemudian sarana evakuasi, emergency exit, fire exit, jalur evakuasi. Nah, ini saya yakin kalau di kelas terbesar cabang pasti rekan-rekan pernah lihat tulisan ini ya. Emergency exit, fire exit, tangga darurat, jalur evakuasi, ya. Nah, kira-kira di sini ada rekan-rekan yang dari cabang, di kantor cabang punya ada Pak? Sarana evakuasi yang seperti ini. Ada yang bisa menjawab? Rekan-rekan yang dinas cabang? Pak Adit, ada tidak Pak Adit? Yang gimana Pak? Yo ya, kalau yang Ah, emergency ya, exit, tanda-tanda seperti ini Pak, ada tidak di kantornya? eh, cuman Enggak, emergency exit aja Pak. Kalau jalur evakuasinya belum ada, belum ada, tangga darurat juga belum ada sih. belum ada ya. Oke, ya, yang penting ada Pak ya. Hanya ini ya, Iya, tanda tanda ini yang ada ya. ya petunjuknya ada Pak, Oh, yang oke, kebagai emergensinya.
Ya, siap, siap. Terima kasih Pak Oke, Adit siap ya. Pak. Terima kasih kembali. Ya. Nah, jadi itu ya, kalau memang di kantor kita punya jalur evakuasi, sesekali kita cek, Pak. Kita cek pintunya, ya. Pintunya kalau ini biasanya untuk gedung yang lebih dari 4 lantai, ya, dia pasti punya jalur evakuasi. Kalau kalian pernah lihat hotel ya, hotel, mall ya, pasti belakangnya ada jalur tangga ya, tangga evakuasi, baik itu tangganya di dalam tersembunyi ataupun tangganya yang berada di luar gedung. Ya biasanya nempel-nempel di dinding. Nah itu biasa digunakan untuk jalur-jalur evakuasi pada saat kejadian kebakaran. Ya. Lalu bagaimana dengan unit kita yang tidak ada jalur evakuasi, emergency exit dan sebagainya? Karena masing-masing unit kerja kita punya akses masuk hanya satu, ya itulah jalur evakuasinya, Pak. Ya, jadi itulah jalur evakuasi yang dimiliki oleh kantor unit kerja kita. Ya, harapannya ya mudah-mudahan ya kita tidak tahu 1 atau 2 tahun yang akan datang, mungkin jalur-jalur evakuasi ini akan benar-benar disesuaikan dengan peruntukannya di masing-masing unit kerja. Tapi untuk saat ini, karena jalur evakuasi kita satu pintu, dari pintu depan itulah, tidak ada pintu akses belakang. Kalau ada pintu akses belakang lebih enak lagi itu. Ya, pada saat kejadian darurat bisa diarahkan evakuasi sana pada saat kebakaran. Ya, itu kalau kejadiannya di jam layanan, Pak. Di jam operasional ramai, nasabah ramai aktivitas karyawan. Ya, itu ya rekan ya. Kemudian saya lanjut, syarat sarana evakuasi aman aman ya, terjamin kedap asap dan panas, kemudian pintu tidak terkunci, tidak terhalang benda apapun, memiliki lampu darurat, bukan pintu ke arah pelarian, mudah dijangkau dan arah petunjuk ada petunjuk arah yang dapat dilihat dalam keadaan gelap. Kemudian tugas dan penanggung jawab gedung. Ya, ini tugas kita nih, ya. Selaku tim penyelamat pada saat mendengar alarm, kalau memang ukur kita punya alarm kebakaran, enak, ya. Tapi kalau kayak standar Kanwil itu punya, ya. Saya tidak tahu kalau di cabang, saya yakin punya lah alarm nanda kebakaran. Ada dah Pak Adit di cabang Linggau Pak Adit kantornya. Kayak alarm tombol pada saat kejadian kebakaran di cabang. Ya, saya yakin itu pasti ada ya. Kalau unit-unit poker yang tidak punya tanda alarm ya artinya mulut kita lah Pak. Ya, mulut anggota Sapam menginformasikan tolong keluar ini keadaan darurat di lantai 3 ada kebakaran konslet api sulit dipadamkan tolong keluar dulu Bapak Ibu ya biar kita aman. Ya seperti itu cara evakuasi kita. Kemudian apabila kebakaran tidak berada pada lantainya atau yang terbakarnya misalnya di bagian plafon misalnya ya di bagian atas, yakinkan bahwa lantainya siap untuk dievakuasi dalam artian ya bisa untuk berpijakan kita aman dalam artian kita lihat ya kalau kebakarannya di pucuk plafon sedangkan ada hal yang ingin kita selamatkan misalnya kan. Tapi hati-hati juga Pak lihat kondisinya. Apinya sudah besar, asap cukup tinggi, tinggalkan Pak. Ya, artinya kita sudah tidak mampu melakukan evaluasi tersebut. Ya, tugas kita adalah segera melapor petugas damkar tadi, biar tim damkar yang melakukan eksekusi bantuan. Kemudian, apabila kebakaran, segera lapor ke posko kebakaran. Ya, terus namanya, jenis yang terbakar, lokasinya, situasi terakhir. Nah, ini tadi kaitannya dengan nomor kontak darurat kebakaran. Ya, jadi rekan-rekan pastikan dulu
kebakarannya di lantai berapa, lantai 3 misalnya, atau lantai 2, ya, apa ini yang terbakar, ruang drimen misalnya, ruang seper misalnya, ya kondisi api sudah besar dan tidak bisa dikondisikan lagi Pak, kami sudah menggunakan pakai apar, ternyata api masih tidak bisa dipadamkan, malah makin besar misalnya ya. Ya situasi tinggi ini Pak, asap udah mulai banyak, api kian besar, mohon Pak segera ke sini. Ya, ini lokasi kami, unitnya. Oh, paling enak itu rekan-rekan kalau kita punya kontak damkar yang juga punya nomor petugasnya, ya. Nomor petugasnya langsung lebih enak lagi. Saya kan lebih cepat, lebih enak kita memudahkan untuk kita menghubungi mereka, ya. Jadi itu PR kita sekarang adalah memastikan nomor damkar itu mudah dihubungi, aktif, atau kita punya nomor langsung petugasnya lebih bagus, lebih baik, lebih aman, Pak. Ya, jadi itu PR kita nanti masing-masing rekan unit kerjanya coba cek ya. Kalau kita tidak melakukan pengecekan, tidak cari tahu nomor damkar ini, kita lah yang akan kesulitan nanti di lapangan. Ya, jadi ini karena kita bagian dari tim penyelamat, ya kita tidak ingin kerugian BRI lebih besar karena musibah kebakaran, karena kita tidak dianggap aktif, tidak dianggap sigap, tidak melakukan persiapan, tidak mencari kontak darurat. Nah, nanti kita yang salah, Pak. Justru pasti kita yang salah itu. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan rekan-rekan semua, tolong cari kontak damkar yang masing-masing, pastikan itu mudah dan aktif untuk dihubungi. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya? Bisa dipahami, Pak. Ya, terima Siap, kasih Pak. Pak Adit ya, Pak Andi ya. Kemudian kita lanjut. Nah, tugas Satpam di area. Yang pertama, mengamankan area gedung yang terbakar. Ya, mengamankan dalam artian ya kita mengamankan juga di posisi yang aman juga, Pak. Jangan kita mengamankan pada saat lokasi kebakaran itu di ruang primer, malah kita siaga di situ. Bukan itu maksudnya. Ya, mengamankan di jalur evakuasi tadi. Ah, contohnya di pintu keluar evakuasi atau di pintu masuk kantor kita. Ya, jangan sampai ada orang yang memanfaatkan kesempatan peluang masuk karena asap banyak ya di kesempatan nih maling ya atau mencuri ya. Ya bisa jadi Pak itu ya. Karena karena oh ini lagi keadaan darurat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oh ini dia misalnya kan di area teller ada duit belum dimasukkan, diambilnya dan lain sebagainya. Apapun yang mereka terlihat ada laptop digasaknya ya. Nah, jangan sampai pada saat kejadian seperti itu, karena kita tidak panik, kita tidak fokus, kita pikir itu karyawan yang bawa laptop, ternyata itu orang yang mencuri. Nah, jangan sampai kejadian, Pak. Ya, jadi kesiagaan tetap jaga betul. Kemudian selanjutnya mengatur lalu lintas di sekitar gedung. Nah, jadi langkah-langkah selanjutnya rekan-rekan, kebakaran itu pasti orang pengen banyak lihat, ya. Ah, kantor BRI terbakar. Macam-macam orang kan pengen lihat lah video dan lain sebagainya. Nah, pastikan ya akses damkar yang ingin masuk ke lokasi kita itu lancar Pak. Dalam artian itu kita sambil menunggu tim damkar di lapangan, ya artinya kita mengkondisikan akses masuk itu memang benar-benar bisa masuk. Kalau kita tahu ada mobil orang ya nonton atau motor orang nonton kebakaran di gedung kita, usir, arahkan, Pak, tolong jangan di sini. Ini jalur evakuasi. Ya, tolong minggir dulu, Pak. Kalaupun memang rekan-rekan butuh bantuan temannya, rekannya yang lain, ya jangan lupa hubungi Danru. Ya, dalam keadaan darurat seperti ini, orang yang pertama kita hubungi pasti Danru. Ya, Pak Danru
Kemudian Pak Dandu juga kami minta menghubungi segera rekan anggota unit terdekat tersebut datang bantu ya, datang ikut terjun membantu dalam artian mengurai arus lalu lintas yang mungkin saja yang akan mengganggu jalur evakuasi atau jalur penyelamatan oleh tim damkar. Ya, itu ya rekan-rekan ya. Jadi itu yang rekan harus ingat. Selain kita sudah menginfokan Pak Danru, kita juga wajib menginfokan ke supervisor, ke unit kalau memang kejadian itu kebakarannya di malam hari, ya, di malam hari. Ya, jadi pastikan itu dulu rekan-rekan. Kemudian mengatur perpindahan kendaraan di tempat parkir ke tempat yang lain yang lebih aman. Nih kalau kalau di depan gedung kita ada mobil dinas ya. Biasanya kan di unit-unit ada mobil dinasnya yang ditinggalkan oleh unitnya di kantor. Ya, ini bahaya kalau pindahkan ke tempat yang lebih aman. Begitu juga dengan motor-motor dinas. Kalau memang di dalam itu berpotensi bahaya, selamatkan. Kalau bisa diselamatkan, selamatkan dulu. Kemudian mengatur ketersediaan jalan masuk bagi bantuan yang akan datang ini tadi damkar. Menjaga dokumen barang yang telah diselamatkan. Kalau memang ada dokumen yang bisa kita selamatkan atau barang-barang yang bisa maksimal kita selamatkan, ya selamatkan Pak. Tapi kalau potensi api sudah cukup besar, tidak mungkin kita nak masuknya. Ya saya kebakaran di Brimen tadi, kita kita ada nih perintah oh, buka ruang Brimen, selamatkan bekasnya. Ya tapi kalau kondisi asapnya sudah banyak, bahaya itu Pak. Ya artinya kita sudah angkat tangan. Ya beresiko bagi kita. Tapi kayak contoh di lantai satu, lantai dua misalnya. Posisi kebakarannya di lantai tiga, ya oke. Kalau masih bisa kita selamatkan ya di lantai satu dua, kita selamatkan barang atau benda yang berharga yang bisa kita selamatkan. Ya. Kemudian kita sebagai penunjuk jalan bagi bantuan dari luar yang akan datang adalah hal ini damkar selalu berkoordinasi dengan tim regu damkar atau pihak lainnya atau pihak kepolisian. Tugas regu RPK P3K selalu berkoordinasi dengan rumah sakit melakukan pertolongan yang cepat apabila ada korban mengalami gangguan kesehatan, membawa korban ke rumah sakit apabila ada korban yang belum dapat pertolongan. Nah, ini kaitannya kalau misal tadi kejadian kebakaran yang di jam layanan karena asap banyak, kemudian ada karyawan kita atau nasabah yang terhirup asap, pingsan, mabuk dan sebagainya, ya langkah kita selanjutnya segera menghubungi pihak rumah sakit atau ambulan. Ya, kalau memang kondisinya sangat urgent, segera hubungi telepon. Artinya PR kedua kita, selain punya nomor damkar, pastikan kita punya nomor ambulan rumah sakit. Ya, rumah sakit umum daerah, klinik, dan lain sebagainya. Ya, menurut rekan-rekan itu penting, cari tahu nomornya, simpan, save. Ya, syukur-syukur langsung punya dapat nomor petugasnya langsung. Lebih enak lagi, Pak. Ya, lebih cepat lagi kita. Selanjutnya, melaksanakan evakuasi, jangan panik, jangan menggunakan lift, ya. Berjalan dengan cepat dan teratur, jangan lari, segera menuju tangga darurat apabila ada. Ikuti petunjuk petugas evakuasi dalam hal ini Pak Sapam. Dahulukan penghuni yang cacat atau kelainan kalau memang ada. Bantu tamu yang kurang mengetahui seluk beduk gedung. Kemudian lepaskan sepatu yang berhak tinggi, segera keluar menuju tempat berhimpun yang telah ditetapkan titik kumpul. Jangan berhenti atau kembali lagi ke atas dalam artian lihat lokasi kebakarannya. Kemudian, nah ini ya, tata cara penggunaan APAR. Nah, saya yakin rekan-rekan di sini udah pernah pegang APAR, Pak ya. APAR di unitnya sering dicek dah, Pak.
Halo, rekan, apar di unit kerjanya apakah sering dicek? Siap, Sering Pak. dicek, Pak. Ya, Siap. baik, Pak. Oke, sering, Jim. Ya, baik ya. Nah, terima kasih ya rekan-rekan ya. Nah, apar inilah teman kita yang akan menyelamatkan kita pada saat terjadinya kebakaran. Ya, kalau kita langsung mengetahui, oh, kabel colokan ini konslet tuk, meletup, keluar api, apinya masih kecil nih, ya, artinya masih bisa kita padamkan, padamkan. Ya, ini tata cara penggunaan apar, tarik pinnya, arahkan nozzle ke arah api, tekan tuas dan ayunkan ke sumber api. Nah, jadi apar ini Pak, idealnya seminggu sekali, ya, atau dalam seminggu 2 kali, ya. Usahakan yang mengoncangnya shift malam saja Pak, biar ada aktivitas. Jadi malam itulah waktu kita yang berbahaya untuk kejadian yang seperti ini, antisipasi kebakaran. Kita punya apar ada 3 masing-masing ya, lantai 1, 2, 3. Rekan-rekan cek, pastikan ya tekanan di dalam apar ini masih hijau atau sudah merah. Kalau sudah merah, rekan-rekan mengetahui harusnya setelah lapor nanti, jika memang serah terimanya pagi, ada ke unit atau supervisor laporan. Jadi Bapak Ibu, tadi kami cek apar, ternyata aparnya sudah expired misalnya. Pak, ini minta diganti Pak. Tolong Pak, saya infokan Pak ke SPO misalnya seperti itu kan. Nah, nanti pihak unit atau supervisor melapor, nanti dari pihak SPO koordinasi dengan damkar masing-masing daerah, nanti biar dilakukan pergantian apar. Jadi ini penting Pak. Kalau kita apar di kantornya debuan, tidak pernah dikoncang, tidak pernah kita cek tekanannya. Ketika ada kejadian kebakaran konslet listrik, ternyata apa tidak bisa digunakan dan api kian membesar, damkarnya telat datang habis kantor kita. Siapa nanti ujung-ujungnya balik lagi ke pasang satu satpam. Ini satpamnya gara-gara satpam lah ini lah. Kita lagi yang dimarah. Nah, maka dari itu sebelum kejadian lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Minta tolong semua anggota peduli dengan kondisi apar masing-masing kantor. Apar jelek, apar rusak, apar hilang, apar tidak punya lapor. Segera lapor, Pak. Ya, segera lapor karena itu penting bagi kita, eh, wajib unit itu punya apar. Kemudian di sini rekan-rekan saya tampilkan lagi ini ya terkait jenis apar ya. Mana tadi? Sorry, bukan. Nah, jadi rekan apar itu ya, nah, ada yang apar yang bubuk kimia kering ya, dry chemical extinguisher, kemudian apar yang karbon ya CO2, ada yang apar yang busa atau foam ya. Nah, biasanya yang bubuk kimia kering ini tampilan tabungnya seperti ini ya, tampilan tabungnya seperti ini, dia agak mengerucut. Nah, ini biasanya ia bubuk kimia kering dalam artian di warnanya merah. Ya, kadang apar yang berwarna merah. Ya, ini jarang apar yang seperti ini. Apar yang sering ada di uker kita tuh yang seperti ini. Ya, bentuk busa atau foam. Ya, kadang juga ada yang bentuk bubuk kimia kering juga ada. Ya, kemudian yang jarang itu yang seperti ini, karbon. Ya, CO2. Ini khusus untuk bahan yang sulit dipadamkan, kayak misalnya kebakaran kabel, misalnya kan, atau kebakaran bahan bakar minyak, tumpahan minyak solar, misalnya di mesin genset pada saat kita hidup ke hidup api misalnya kan, sulit dipadamkan karena itu
bahan bakarnya cair ya, kayak pertalite atau solar yang sulit dipadamkan. Nah ini biasanya menggunakan apar yang karbon dioksida, ya CO2. Kemudian ini tadi safety pin ya, ada pin, rekan, kemudian ada selang nozzle, kemudian ada tekanannya. Nah ini tekanan ini Pak yang harus kita cek tuh ya di sini. Ya, pressure tekanan. Pastikan dia tetap hijau di tengah. Ya, jadi itu. Kemudian, nah ini penggunaannya. Ya, jadi apar busa ini yang ada di kantor kita itu, pertama itu cocok untuk memadamkan apa? Kayu, bahan kayu, kertas, kain, plastik, sampah. Kemudian dia juga cocok untuk bahan cair yang mudah terbakar yang tak larut. Artinya bisa juga untuk jenis-jenis pertalite tadi, ya, pertalite solar itu bisa tuh. Kemudian bahan yang cair yang mudah terbakar yang larut di air seperti alkohol dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahan gas atau LPG, nah tabung gas misalnya. Saya tabung gas di unit kerja kita dapur ya bermasalah, bor atau panci api kebakaran lah tabung gas yang misalnya. Kita semprot pakai pakai apar yang ada di kantor kita, itu tidak bisa Pak. Peruntukannya beda. Ya, dia pakai yang tipe CO2. Tipe CO2 ini langka. Makanya di unit kerja kita sekarang ada instruksi ya, bahwasanya tidak boleh lagi ya ada kompor sama tabung gas. Benar tidak rekan-rekan? Apa masih ada di unit kerjanya? Masih ada tidak kompor sama tabung gas di unit kerjanya? Halo, rekan-rekan? Berarti Cip. Udah ada lagi ya, udah tidak boleh lagi ya. Ya Cip. Jadi itu memang benar ya rekan-rekan ya. Saya pun baru menyadari, oh ini dia. Kenapa kemarin Ibu WPO, Ibu Anjar menginstruksikan di masing-masing kantor jangan sampai ada lagi tabung gas, kompor, ya, karena ini ya bahaya pemicu kebakaran yang sangat besar kemungkinan terjadi tabung gas, ya. Kemudian peralatan yang bermuatan listrik, kemudian kendaraan bermotor, ya, interior dan mesin. Yang mana lagi? Ini tadi. Nah, cara penggunaan APAR cepat, aman dan tepat, ya, chat. Nah, pastikan rekan-rekan, ya, ketika menyemprot, ya, jangan melawan arah angin. Nah, seperti ini. Bisa kita tahu nih, ya, atau kejadiannya kebakaran di luar lah, ya. Bisa gardu PLN meledak di depan kantor kita. Tidak mungkin kan gardu PLN meledak depan kantor atau ampere listrik lah. Ampere listrik nih yang sering terjadi. Sip malam, tiba-tiba dar, konslet, meledak, kebakaran, ampere listrik di luar. Tidak mungkin kita biarkan kan, oh ampere listrik, kebakaran, dah, lihat deh. Pasti rekan-rekan ambil apar kan, nah pastikan dulu lihat posisi arah apinya ya, atau arah anginnya. Ya, usahakan kita semprotnya dari belakang, membelakangi arah angin ya, jangan arah api ke sini kita semprotnya di sini. Ya, usahakan seperti ini, nah, dari belakang. Ya, jangan ke lidah api, tapi ke sumber api. Ini kebanyakan kan dalam prakteknya, ya, rekan-rekan terkadang karena lihat apinya besar, ternyata yang paling besar yang di atas ini yang disemprot. Ya, usahakan semprot langsung ke sumbernya. Ya, misalnya ke arah ampere listrik tadi, ya, langsung semprot ke arah ampere, ya, semburkan ke sana, ya, arahkan nozzle ke arah sana. Nah, jadi itu yang efektif, biar cepat mati apinya. Oke, tuh kemudian tuh, terakhir ya ini saya tampilkan lagi.
Nah, saat terjadi kebakaran, pada saat menemukan kobaran api, aktifkan alarm kebakaran atau hubungi operator. Kalau ada kantor kita alarm kebakaran enak. Tapi kalau kantor kita, unit kita tidak ada alarm kebakaran, artinya ya langsung ya kondisi api tidak bisa kita padamkan dengan aparat punya kita yang di kantor. Apalah udah habis 2 tabung, api masih besar. Wah, cepat-cepat lah Pak, hubungi damkar. Ya, kemudian jika mampu padamkan dengan peralatan yang tersedia, hidran kebakaran atau apar, kalau punya hidran ya, atau apar. Kemudian segera tinggalkan ruangan, jangan pikirkan barang keselamatan jiwa lebih penting. Saat terjadi kebakaran, setelah keluar dari pintu terakhir, langsung menuju tempat berhimpun atau assembly point. Kemudian titik berkumpul, kemudian petugas akan melakukan pendataan. Dilarang masuk ruang kembali sebelum menyatakan status aman. Kemudian, terima kasih. Oh, belum. Ini, ingat pada saat menuju jalan keluar, jangan sekali menggunakan lift. Nah, kalau memang ini kejadiannya misalnya di Kanwil, Kanwil kan punya akses lift. Kalau cabang, saya tidak punya akses lift, jadi gunakan tangga. Kemudian tutup semua pintu yang telah Anda lewati untuk menghambat penjalanan api. Jika terperangkap di dalam ruangan, beritahu keberadaan Anda kepada orang di luar. Kayak contoh ini nih, misalnya kita terjebak nih, anggap kata kita terjebak ya di lantai 2 misalnya. Api lah sudah mengepung, asap sudah banyak. Ya, kita melihat jendela, terajang ke Pak pintunya kalau memang bisa dibuka pintunya. Buka pintunya, ya minta bantuan berteriak di luar. Kalau masih punya alat komunikasi, telepon. Siapa yang bisa kita telepon? Ya, itu kalau memang kita dalam posisi terperangkap ya masa kejadian. Kemudian tutup celah bawah pintu dengan kain basah untuk menghindari masuknya asap atau kobaran api. Jika terperangkap dalam ruang berasap, selamatkan diri dengan cara melangkah tadi. Udara di bagian bawah relatif lebih bersih dari pengaruh asap. Awas, jangan melompat seperti gambar ini. Tunggu bantuan petugas penyelamat dalam artian damkar ya. Ini contoh yang tidak bagus. Ini banyak nih kejadian panik, kebakaran, kantornya 4 lantai, cemas, lama menunggu terjun. Itu banyak tuh kejadian. Ya, kemudian cukup. Terima kasih. Ya, dan tadi mana? Oke, kesimpulan. Kebakaran tidak akan dihapus dari muka bumi ini karena api merupakan bagian dari kehidupan. Kebakaran dapat dicegah sekecil mungkin bila kita memahami penyebab kebakaran dan langkah tindak pencegahannya. Kebakaran dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Artinya, rekan-rekan, di semua sip jaga kita itu penuh dengan resiko. Ya, kita pernah membahas bahwasanya resiko kita pada saat bertugas itu, yang pertama selain tindak kejahatan, ya, tindak kriminal, tindak vandalisme, juga tindak yang seperti ini, kejadian yang tidak kita duga, bencana alam, gempa bumi, banjir dan sebagainya, itu di luar prediksi kita. Kemudian kejadian kebakaran ini di luar prediksi kita, ya, tidak terjadwal, artinya tiba-tiba loop. Jadi, kemudian 3, pencegahan kebakaran merupakan langkah yang paling efisien, efektif karena dilakukan sebelum api terlalu besar. Ya, artinya manfaat ke apa kita, Pak? Kalau kita sudah berusaha memadamkan api yang terjadi di ukir kita, api makin besar, lah habis 2 tabung misalnya kan. Apa lantai 1 2 lah dipakai, kalau nak kita padam pun masih tidak padam.
Di luar kuasa kita langsung telepon damkar. Kemudian sarana fire protection, APAR atau hidran yang tersedia agar akan tidak menghasilkan optimal biar tidak berhubungan dengan operator yang tampil. Nah, artinya teknik penggunaan APAR tadi rekan harus tahu ya. Ada nozzle-nya ini tadi ya, tarik dulu pinnya ya, kemudian lihat arah angin. Oh, arah anginnya ke sana, kita semprot dari belakang. Ya, tekan handle-nya, padamkan dengan api dengan cara menyapu di kedua sisi. Kemudian keterampilan apapun hanya dapat diperoleh dengan berlatih secara cepat dan konsisten. Nah, mungkin nanti dalam beberapa waktu dekat akan ada prakteknya, Pak ya, di lapangan ya. Nah, itu silakan. Saya yakin rekan-rekan tiap tahun mengikuti. Ya, pesan kami kalau ada kesempatan latihan APAR kita diundang, cobalah Pak, ya, cobalah ya untuk menggunakan APAR. Biar kita tahu rasanya rod pakai apa nih kayak ini, teknik penggunanya ini. Bila perlu nanti kalau memang pihak PKSS kami diundang, kami akan buat apa ya, sejenis halang lintangnya, ya, Pak katanya, simulasinya seperti itu di lapangan. Itu nanti ya untuk prakteknya nanti prinsipal akan kita lakukan di lapangan. Jadi hari ini materi dulu pemahaman kita bahwasanya hal yang perlu kita lakukan adalah seperti ini untuk antisipasi. Ya, sampai sini rekan-rekan paham ya Pak ya? Siapa, Hamdan? Ya, saya harap rekan-rekan paham, mengetahui informasi ini walaupun ini kita sampaikan berulang dan rekan-rekan mengikuti tiap tahun, tapi itulah bagian dari training. Informasi yang disampaikan memang berulang-ulang, itu dan itu lagi. Ya kenapa? Karena kejadian ini tadi sudah kita sampaikan tidak terjadwal, tidak sesuai rencana kita. Tiba-tiba jadi, gitu kan. Pesan kami adalah ketika ada menghadapi keadaan darurat, yang paling penting kuncinya satu, anggota Sapam yang bertugas dia duluan, jangan panik. Ya, dia yang duluan ya jangan panik, langsung lari, langsung kabur dan sebagainya. Jangan, malu kita. Ya, jadi tetap tenang, ya, lakukan penyelamatan, lakukan evakuasi. Kalau memang bisa kita padamkan dengan APAR di unit kerja kita lakukan, api makin membesar, asap udah banyak dan sebagainya. Di luar kuasa kita artinya segera lapor. Lapor ke Danru, lapor ke unit kita, kemudian lapor ke tim pemadam kebakaran. Kalau memang ada korban, butuh bantuan ambulan, rumah sakit, telepon juga. Ya, jadi itu rekan-rekan pesan dari saya Zoom hari ini. Mungkin itu saja rekan-rekan ya. Cukup. Terima kasih banyak atas kesigapan dan kehadiran melalui Zoom hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. selamat pagi, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh, Cip. ya, selamat bertugas ya. Oke, itu saja rekan-rekan boleh live Zoom ya. Terima kasih banyak. Nanti link absen saya kirimkan. Oke, siap. Makasih, Cip. Ya, yuk mari Pak. Ya. Jangan lupa nanti sore Pak ya ikut tes asesmen SAU. Nah, jadi SAU itu kalau rekan-rekan belum tahu, SAU Ya, Pak. itu SAU itu PT anak perusahaan PKSS. Jadi SAU ini yang ngelola bagian auditnya PKSS lah dalam artian seperti itu ya. Jadi urusannya tentang laporan lembur dan sebagainya. Kemudian hari ini kan ada asesmen. Asesmen dalam artian ya sejenis tes untuk penilaian mungkin tentang kinerja kita di lapangan dalam artian apa kendala-kendala kita di lapangan. Nah, inti dari tes tersebut ya kita ikutilah ya. Ikuti saja Ya, Pak. nanti.
Itu saja rekan-rekan, terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Boleh live Zoom. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Cip. wabarakatuh. Jam 5 oke. Nah.